Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syakir, NIM 2003 kelas 4D Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah teori bahasa, automata, dan kompilasi. Nah, dosen pengampu Ibu Atika Mutia Hilda, Eskom Mkom. Konten yang saya akan bahas kali ini yaitu pengertian FSA, jenis-jenis FSA, pengertian grammar, contoh soal DFA, contoh soal NFA, konversi grammar ke FSA, konversi FSA ke grammar. Di sini yang pertama saya jelaskan yaitu pengertian FSA. FSA atau Finite State Automata merupakan model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. FSA memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. FSA adalah mesin automata dari bahasa reguler yang tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Jadi FSA hanya bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerja FSA dapat diaplikasikan pada 1. Pencet parity, kedua, text editor, yang ketiga, elevator, dan yang terakhir, yang keempat, analisa leksikal. FSA atau AHA automata hingga dapat didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel, yang dimana key merupakan himpunan hingga state, sigma merupakan himpunan hingga simbol input alfabet, transisi merupakan fungsi transisi yang menggambarkan transisi state FSA akibat pembacaan simbol input. S merupakan state awal, F merupakan himpunan state akhir. Selanjutnya, jenis-jenis FSA. FSA terbagi menjadi dua, yaitu DFA dan NFA. DFA atau Deterministic Finite State Automata merupakan suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. NFA atau Non-Deterministic Finite Automata merupakan suatu state yang ada 0, 1, atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Selanjutnya, kita melakukan contoh soal. Sini ada contoh soal DFA. Diketahui tupel sebagai berikut. Himpunan state-nya ada A, S, Y, dan R. Dengan inputnya 1 dan 7. Transisinya state awal di A dan state akhir atau final state-nya di A dan R. Di sini yang ditanya yaitu yang pertama, buatlah gambar mesin DFA-nya. Sini sudah jawabannya. Ini merupakan mesin DFA-nya. Yang dimana state A menginput 1 ke Y, state A menginput 7 ke S, state S menginput 1 ke A, state S menginput 7 ke R, state Y menginput 1 ke R, state Y menginput 7 ke A, state R menginput 1 ke S, state R menginput 7 ke Y. Selanjutnya, yang kedua, berikan contoh untai yang diterima dan yang ditolak dengan panjang kurang lebih dari 5. Ini merupakan untaian dan derivasi dari DFA. Di sini ada untaian yang terima atau CEP. Transisi A menginput 1 menuju Y. Transisi Y menginput 7 menuju A. Transisi A menginput 1 menuju Y. Transisi Y menginput 1 ke R.
transisi R menuju 1 ke S, transisi S menginput 7 menuju R. Di sini R merupakan final state, maka keterangannya diterima atau accept. Selanjutnya untaian ditolak atau reject dari untaian DFA. Di sini ada state A, transisi A, menginput 7 menuju S, transisi S menginput 1 menuju A, transisi A menginput 7 menuju S, transisi S menginput 1 menuju A, transisi A menginput 7 menuju S, transisi S menginput 1 menuju A, transisi A menginput 7 menuju S. Sini S merupakan bukan dari final state, maka keterangannya ditolak atau reject. Selanjutnya, contoh soal NFA. Diketahui tuple sebagai berikut. Ada himpunan state-nya ada A, S, Y, dan R. Dengan nilai input ada 1, 2, dan 7. Transisi state A dimulai dari A. Dan final state-nya di S dan Y. Yang ditanya, buatlah gambar mesin NFA-nya. Sini sudah ada jawabannya. Ini merupakan mesin dari NFA-nya. Yang dimana state A menginput 1 menuju S dan menginput 1 menuju Y. State A menginput 2 melakukan looping ke A. State A menginput 2 menuju R. State A menginput 7 menuju R. State S menginput 1 menuju R. State S menginput 2 menuju A. State S menginput 7 menuju A. Dan state S menginput 7 menginput ke 7 ke R. State Y menginput 1 ke A. State Y menginput 2 ke A. State Y menginput 7 menuju R. State R menginput 1 ke A. State R menginput 1 ke Y. State R menginput 2 ke S. State R menginput 7 tidak ada. Jadi mesin NFA-nya sesuai dengan dari tabel. Selanjutnya, berikan contoh untai yang diterima dan ditolak dengan panjang kurang lebih dari 6. Untaian dan derivasi dari NFA. Di sini ada untaian yang diterima. Cep. Transisi A membaca 2 menuju A. Transisi A membaca 2 menuju A. Transisi A menuju 2. A. Transisi A menginput 2 menuju A. Transisi A menginput 1 menuju S. Transisi S menginput 7 menuju R. Transisi R menginput 2 menuju S. Di sini S merupakan final state, maka keterangannya diterima atau accept. Di sini ada untaian yang ditolak atau reject. Di sini transisi A membaca 2 menuju A, transisi A membaca 1 menuju S, transisi S menginput 7 membaca R, transisi R menginput 2 menuju S, transisi S menginput 7 menuju A, transisi A menginput 1 menuju S, transisi S menginput 7 menuju R. R merupakan bukan dari final state, maka keterangannya ditolak. Selanjutnya, kita ke materi grammar.
Grammar merupakan tata bahasa yang bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Suatu tata bahasa grammar dapat didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu VT, VN, S, dan P, yang dimana VN merupakan himpunan simbol variabel atau non-terminal, VT merupakan himpunan simbol terminal, P merupakan kumpulan aturan produksi, S merupakan simbol awal. Selanjutnya kita menemukan konversi grammar ke FSA. Langkah-langkahnya konversi grammar ke FSA yaitu himpunan non-terminal VN pada G ditambah dengan status tambahan A menjadi himpunan state key pada M dengan memproduksi key NU. Himpunan terminal VT menjadi himpunan simbol masukan sigma pada M. Yang ketiga, simbol awal S pada G menjadi status awal key 0 pada M. Jika P produksi mengandung aturan produksi S menuju sigma, maka produksi sigma, maka F sini ada S dan A, tetapi kalau tidak, maka F sama dengan A. Status A di dalam S ada B dan A jika B produksi A dalam P. Transisi B baca A mengandung semua C sedemikian sehingga B produksi A dan C besar di dalam P. Transisi A baca A sama dengan untuk setiap A di dalam VT. Selanjutnya kita lihat ke contoh soal grammar. Contoh soal konversi grammar ke FSA. Di sini diketahui tupel sebagai berikut. VN-nya S, A, B, dan C. VT-nya 1, 2, dan 7. Sini S-nya set awalnya S. Ini ada produksinya. S memproduksi 2 menuju A. A memproduksi 1 menuju A. A memproduksi 7 menuju B. B memproduksi 2 ke A. B memproduksi 7 ke C. C memproduksi 2 ke B, C memproduksi 2 ke C, C memproduksi 1. Cintanya yaitu konversikan grammar ke FSA. Sini ada jawabannya. Nah, ini merupakan hasil dari konversi grammar ke mesin FSA-nya. Selanjutnya, yang kedua, berikan contoh untai yang diterima dan yang ditolak dengan panjang kurang lebih dari 5. Saya ada untaian yang diterima. Ada transisi K1 menginput 2 menuju K2. Transisi K2 menginput 1 menuju K2. Transisi K2 menginput 7 menuju K3, transisi K3 menginput 7 menuju K4, transisi K4 menuju 2 ke K4, transisi K4 menuju 1 menginput 1 menuju K5. Di mana K5 tersebut ini merupakan final state maka diterima. Selanjutnya untaian ditolak. Sini ada K1 menginput 2 menuju K2, K2 menginput 1 menuju K2, K2 menginput 7 menuju K3, transisi K3 menginput 1 menuju K4, transisi K4 menuju 2 menginput 2 menuju K4, transisi K4 menuju 2 menginput 2 menuju K4. K4 ini merupakan bukan dari final state, maka bisa ditolak atau reject. Selanjutnya kita ke contoh kita ke konversi FSA ke grammar. Langkah-langkah konversi FSA ke grammar yaitu himpunan state key pada M, produksi himpunan non-terminal N pada G. Kedua, himpunan simbol masukkan pada M, himpunan terminal T pada G. Ketiga, status awal key 0 produksi simbol awal S pada G. Setiap transisi status transisi A
besar dengan B menjadi A produksi A kecil B besar. Setiap status akhir P diubah menjadi aturan produksi P memproduksi MT. Sini ada contoh soal konversi FSA ke grammar. Diketahui mesin FSA sebagai berikut. S menginput 2 menuju A menginput 1 menuju A menginput 7 menuju B menginput 2 menuju A, B menginput 7 menuju C menginput 2 menuju C, melakukan looping, C menginput 2 menuju B, C menginput 1 menuju D. Dia merupakan final state-nya. Di sini ditanyakan, pertama, konversikan FSA ke grammar. Di sini sudah ada jawabannya. Kan sesuai. Lima tadi S membaca 2 menuju A membaca 1 menuju A membaca 7 ke B membaca 2 ke A, B membaca 7 ke C membaca 2 ke B, C membaca 2 ke C membaca 1 ke D bahkan dari final state. Maka di sini empty. Selanjutnya berikan contoh untai yang diterima dan ditolak dengan panjang kurang lebih dari 5. Sini ada untaian yang diterima. Transaksi K1 menginput 2 membaca K2, K2 menginput 7 menuju K3, transaksi K3 menginput 2 menuju K2, transaksi K2 menginput 7 menuju K3, transaksi K3 membaca 7 menuju K4, transaksi K4 menginput 1 menuju K5. K5 di sini merupakan final state, maka keterangannya diterima atau cek. Misalnya untaian yang ditolak. Sini ada transaksi K1 menginput 2 menuju K2, transaksi K2 menginput 1 menuju K2, transaksi K2 menginput 7 K3, transaksi K3 menginput 2 menuju K2, transaksi K2 menginput 1 menuju K2, transaksi K2 menginput 7 menuju K3. Transaksi K3 ini merupakan bukan dari final state, maka keterangan yang ditolak. Selanjutnya kita melakukan pembuktian menggunakan aplikasi JFLab. Yang pertama, saya akan membuktikan dengan aplikasi JFLab, yaitu contoh soal dari DFA. Di sini, di aplikasi JFLab, kita klik Final State, Final Automation. Nah, kita buat state-nya dulu. Di sini, kita klik ini. Sini ada state-nya A, S, Y, dan R. Ada 4 state. Selanjutnya kita pilih kursor. Di sini kita ubah namanya atau kita rename. Kita klik kanan pada state tersebut, pilih state 6. Di situ ada state, ada A. Lalu klik OK. Kita klik kanan lagi, pilih set name.
tulis S. Pilih OK. Selanjutnya, klik kanan lagi, pilih set name. Pilih Y. Oke. Setelah kita set name, pilih R. Oke. Kita buat mesin Deva-nya. Oke. Selanjutnya, kita tentukan transaksi awalnya di A dengan mengklik state A, klik kanan, kita pilih initial. Kita tentukan final state-nya yaitu di A dan R. A, klik final, pilih final. Dan juga di set R, kita klik kanan, pilih final. Kita buat transisinya. Di sini state A menginput 1 menuju Y. Kita pilih ini. Kita tarik dari state A menuju 1 ke Y. Tulis 1. Selanjutnya, state A menginput 7 menuju S. Selanjutnya, transaksi S menginput 1 menuju A. Selanjutnya, state S menginput 7 menuju R. Selanjutnya, state Y menginput 1 menuju R. Selanjutnya, state Y menginput 7 menuju A. Selanjutnya, state R menginput 1 menuju S. Selanjutnya, state R menginput 7 menuju Y. Di sini sudah sama dengan yang di gambar. Kita rapikan garis transisinya dengan cara diklik. Kita arahkan agar rapi. Oke. Selanjutnya kita berikan contoh untayan ya. Dengan mengklik layout di input, kita pilih input di sini. Lalu pilih multiple run. Nah, kita input di sini. Situ ada 1, 7, 1, 1, 1, 7. Selanjutnya, kita pilih run input. Maka hasilnya sama ya, diterima. Selanjutnya kita lakukan yang ditolak. Di sini ada 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7. 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7. Lalu pilih run input. Hasilnya reject. Sini sama. Selanjutnya kita lakukan pembuktian dari contoh soal NFA-nya. Ini kita hapus dulu.
sini ada 4 state juga. 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita ubah jadi state A, state S, state Y, dan state R. Selanjutnya kita tentukan state awalnya itu di A. Dan final state-nya di S dan Y. Selanjutnya kita buat transisinya. Di sini ada A menginput 1 menuju S dan Y. A input 1 ke S dan Y. Selanjutnya A menginput 2 ke A dan R. Selanjutnya A menginput 7 ke R. Selanjutnya state S menginput 1 menuju R. Selanjutnya state S menginput 2 ke A. Selanjutnya state S menginput 7 ke A dan R. Selanjutnya state Y menginput 1 ke A. Menginput 1 ke A. Dan 2 dan Y menginput 2 ke A. Dan Y menginput 7 ke R. Dan R menginput 1 ke A. R menginput 2 ke S. Nah, sama. Oke. Selanjutnya kita buat untayan yang diterima dan ditolak dengan panjang kurang lebih dari 6. Pilih input, lalu pilih multiple run. Sudah kita input ya. Sini ada 2, 2, 2, 2, 1, 7, 2. Kita klik run input, maka hasil acap sama.
Selanjutnya kita pilih untuk yang ditolak, yaitu 2, 1, 7, 2, 7, 1, 7. Lalu pilih run input. Hasilnya sama. Terbukti. Selanjutnya kita melakukan pembuktian dari contoh soal konversi dari grammar ke FSA. Ini kita hapus dulu. Kita pilih grammar. Ya, pada Jablab kita pilih grammar. Sini kita tulis produksinya. Sini ada S, memproduksi 2 menuju A. Di sini ada A, memproduksi 1 menuju A. Di sini ada A, memproduksi 7 menuju B. Di sini ada B, memproduksi 2 menuju A. Di sini ada B, memproduksi 7 menuju C. Dan C, memproduksi 2 menuju B. Di sini ada C, memproduksi 2 menuju C. Di sini ada C, memproduksi 1. Lihat, S memproduksi 2 menuju A. Sini A memproduksi 1 menuju A. Sini A menginput 7 menuju B. B menginput 2 menuju A. B menginput 7 menuju C. C menginput 2 menuju B. C menginput 2 menuju C. C menginput 1. Selanjutnya, kita pilih convert. Lalu pilih convert right linear grammar to FA. Ya. Lalu kita pilih klik show all. Nah, selanjutnya kita pilih cursor. Kita rapikan sini ya. Maka hasilnya sama. Harusnya kita pilih down, klik down. Oke. Dan lalu pilih export. Nah, hasilnya sama. Ya, ini kita tinggal ubah key-nya. Namanya jadi K1. Lalu ini K2. Ini K3. Ini K4. Dan file state-nya di K5.
Hasilnya sama. Ya. Selanjutnya, berikan contoh untayan terima dan ditolak dengan panjang kurang lebih dari 5. Di sini ada untayannya yang diterima. Kita pilih input, lalu pilih multi peran. Nah, ini kita clear dulu yang tadi. Ya, pilih sini ada 2, 1, 7, 7, 2, 1. 2, 1, 7, 7, 2, 1. Lalu pilih run input. Maka hasilnya cep. Maka sesuai. Selanjutnya kita input untayan yang ditolak ya. Sini ada 2, 1, 7, 7, 2, 2. Lalu klik run input. Maka hasilnya reject. Terbukti. Selanjutnya kita melakukan pembuktian dari contoh soal, konversi contoh soal dari FSA ke grammar. Oke. Ini kita clear dulu. Nah, ini sama. Ya. Selanjutnya kita klik pilih convert. Lalu pilih convert to grammar. Soal. Nah, ini hasilnya. Ya, sama. Ada S memproduksi 2 menuju A. Ya. A menginput 1 menuju A. A menginput 7 menuju B. Ya. Sini ada B menginput 2 menuju A. B menginput 7 menuju C. C menginput 2 menuju B. C menginput 2 menuju C. C menginput 1 menuju D. Dan D merupakan final state-nya. Ya. Maka hasilnya terbukti sama. Selanjutnya, berikan contoh untayan yang diterima dan tolak dan panjang kurang lebih dari 5. Ya, ini itu melakukan input, pilih multiperan. Ya. Di sini dengan untayan yang diterima yaitu 2, 7, 2, 7, 7, 1. 2, 7, 2, 7, 7, 1. Lalu pilih run input, maka resultnya cep, maka untayan tersebut diterima. Nah, kita melakukan input untayan ditolak. Di sini ada 2, 1, 7, 2, 1, 7. 2, 1, 7, 2, 1, 7. Lalu pilih run input, maka resultnya reject. Terbukti. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin billahi fis sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.